Aden mengaku dirinya sebagai disabilitas yang beruntung karena bisa mandiri. Dengan Undang-Undang 8 2016 sudah equal right base ya, bukan charity lagi. Nah, namun yang pada kenyataannya yaitu di aplikasinya. Di aplikasinya sampai saat ini ya udah didukung oleh Perpunya juga Perpresnya gitu ya, tetapi ya di daratnya belum lah, di lapangannya belum 100% gitu ya. Sejatinya, Indonesia merupakan negara yang peduli pada kelompok masyarakat berkebutuhan khusus. Hadirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas merupakan wujud kepedulian negara pada penyandang disabilitas. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Di Kota Bandung, menurut data Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2022 menyebutkan, total jumlah penyandang disabilitas usia produktif usia 16-64 tahun mencapai 5.994 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.015 belum bekerja, berstatus pelajar atau mahasiswa 968 orang, ibu rumah tangga 917 orang, wira swasta 386 orang, menjadi buruh harian lepas 675 orang, dan karyawan swasta 535 orang. Kalau terkait dengan ketenagakerjaan, yang utamanya pertama kita melakukan kaitan dengan hal tersebut, kita melakukan upaya pembinaan berupa pelatihan kepada tenaga kerja disabilitas, kemudian juga kita mensosialisasikan kuota untuk tenaga kerja disabilitas, khususnya bagi perusahaan. Kalau perusahaan BUMN itu 2%, kalau perusahaan swasta adalah 1%. Data statistik kelompok masyarakat penyandang disabilitas usia produktif sungguh menyedihkan. Badan Pusat Statistik mencatat, dari 17 juta disabilitas angkatan kerja atau usia produktif, hanya 7,6% atau 1,2 juta yang bekerja. Itu artinya ada lebih dari 15 juta orang disabilitas yang tidak jelas nasibnya. Ada keputusan Wali Kota Kep 196 tahun 2001 tentang pembentukan unit pelayanan disabilitas bidang ketenagakerjaan di Kota Bandung. Yang pertama adalah kita melakukan pembinaan ke perusahaan, sekaligus monitoring untuk penempatan tenaga kerja disabilitas. Apakah perusahaan sudah siap, kemudian sudah berapa orang yang dipekerjakan di perusahaan. Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas pada tahun 2020 menyebutkan 8,5% penduduk Indonesia mengalami kondisi disabilitas. 51% tergolong disabilitas ringan, sisanya 49% menderita disabilitas berat. Sektor pekerjaan angkatan kerja disabilitas masih terkonsentrasi pada pekerjaan tanpa perlindungan sosial, sehingga rentan mendapatkan pendapatan di bawah rata-rata upah minimum daerah. Di sisi lain, tren positif juga terjadi pada jumlah penyandang disabilitas yang berwira swasta. Pada 2017, terdapat kenaikan disabilitas berwira swasta 54,66% menjadi 58,25%. Disabilitas paling cocok memang menjadi wira swasta ya, daripada kerja di yang lain gitu ya. Jadi dengan lain ini kan ada persyaratan ya, berbagai persyaratan yang cukup berat juga. Nah, yang kami harapkan itu pemerintah atau lembaga siapapun adanya bisa menjembatani atau istilahnya yang menggandeng pengusaha disabilitas itu, baik dari segi permodalan,
terus juga dari segi manajemennya sampai segi penjualannya. Nah, kaitan kesempatan kerja itu sebetulnya menjadi ranah pada badan publik ya Pak ya, termasuk mungkin juga nih. Tapi harapannya dengan kaitan keterbukaan informasi publik, termasuk bagaimana kesempatan informasi memperoleh pekerjaan, diperlakukan khusus tetapi tidak diskriminasi. Itu ya Pak ya, di lingkungan kerja. Kan kita sudah jelas, sudah ada payung hukumnya. Dan tertera di pasal 53 ayat 1. Jadi pemerintah pusat harus bisa memperhatikan bagaimana penyandang disabilitas ini bisa mempunyai sebuah pekerjaan yang layak. Jadi kalau saya tuh tidak melihat itu sejak 2 tahun terakhir. Kondisi penglihatan Cici tidak terlalu jauh, tapi tidak terlalu dekat juga. Kalau untuk di luar sana itu yang masih kurang adalah sarana pekerjaan. Lowongan atau kesempatan kerja itu yang perlu diwujudkan, jangan hanya slogan-slogan aja. Kami tidak melihat, kami tidak mendengar, kami tidak berbicara, kami tidak berjalan. Kami hanyalah berbeda. Mata, telinga, mulut, tangan, dan kaki kami tidaklah binasa. Kami berbeda di matamu, namun di matanya kami tidaklah berbeda.